Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas materi di pertemuan ke-11. Materinya masih topiknya vektor. Tetapi untuk materi yang dipelajari ada dua konsep, yaitu ruang vektor, yang kedua subspace atau subruang seperti itu. Langsung saja, sebelum disimak video ini, silahkan Anda siapkan catatan untuk mencatat bagian-bagian yang sekiranya masih kesusahan atau masih bingung, nanti bisa ditanyakan pada waktu kuliah Google Meet seperti itu. Yang pertama adalah ruang vektor. Dari definisinya, ruang vektor itu anggap V adalah sembarang himpunan tak kosong dari beberapa objek di mana ada dua operasi. Jadi ada V itu adalah sembarang himpunan tak kosong, jadi dia ada himpunannya seperti itu, di mana himpunannya ini adalah dari beberapa objek di mana ada dua operasi yang digunakan, yaitu operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Itu V disebut ruang vektor jika memenuhi 10 aksioma. Aksioma itu dalam kalimat matematika dinyatakan sebagai syarat atau prasyarat seperti itu. Apa itu, Pak? 10 aksioma itu? Ini aksioma. Harus 10, Pak? Iya. Jadi kalau dikatakan ruang vektor, kita harus bisa membuktikan 10 aksioma ini. Yang pertama, jika vektor U V itu anggota pada V besar, maka U ditambah V itu harus anggota juga dengan V. Yang kedua, U ditambah V itu hasilnya harus sama dengan V ditambah U. Yang ketiga, asosiatif. Jika U ditambah V tambah W itu akan menghasilkan U ditambah V, jadi hasilnya kan sama ya, U ditambah V ditambah dengan W seperti itu. Yang keempat, ini dinamakan biasanya identitas untuk penjumlahan. Jikalau ada 0, 0 itu 0 vektor ditambah dengan U itu vektor yang atas tadi, maka dia akan didapatkan hasilnya akan sama dengan vektor U ditambah vektor 0 seperti itu. Dimana tadi sudah bilang 0 adalah 0 vektor. Yang kelima, jikalau ada U anggota V, maka terdapat min U. Jadi min itu kebalikannya, sehingga U ditambah min U itu sama dengan vektor 0 ini. Ini yang sifat yang kelima. Sifat yang keenam atau syarat yang keenam, untuk sembarang K itu skalar, bisa diganti dengan angka positif, negatif, bisa semuanya. Jika ada U anggota V tadi, maka K dikalikan U harus anggota dengan V seperti itu. Yang ketujuh, K dikali U ditambah V itu akan menghasilkan KU ditambah KV, di mana K sembarang skalar. Yang ke-8, K ditambah L, K-nya skalar, L-nya skalar. Jadi ada dua skalar, satunya vektor, maka akan sama hasilnya dengan KU ditambah LU seperti itu. Yang ke-9, perkalian K ini L kali U, jadi vektor skalar L dikalikan vektor U dulu itu akan sama dengan apa? K dikalikan L dulu baru nanti dikalikan vektor U seperti itu. Yang ke-10 adalah ini biasanya dinamakan identitas perkalian. Jadi 1 dikalikan U, jadi I1 dikalikan U itu adalah 1 sendiri seperti itu. Di 10 sifat itu atau 10 aksioma itu harus kita gunakan, dimana nanti kalau ada pertanyaan, buktikanlah bahwa dia merupakan ruang vektor seperti itu. Jikalau ada satu poin saja, ini
satu aksioma saja yang tidak terpenuhi, maka V bukan ruang vektor. Jadi kalau kita bisa membuktikan satu saja yang tidak terpenuhi, maka dia bukan dikatakan ruang vektor seperti itu. Baik, ini definisi dan teorinya. Biar lebih jelas, mari kita sama-sama mengerjakan soalnya seperti itu. Baik, yang pertama adalah contoh dari ruang vektor. Ini pasti dia merupakan ruang vektor. Kalau kita cek, buktikanlah bahwa himpunan R pangkat N dari vektor-vektor real dan dengan operasi penjumlahan dan perkalian adalah ruang vektor. Misalkan diketahui vektor realnya ada itu 3 buah, yaitu A1, A2, AN, B-nya B1, B2, BN, C-nya C1, C2, CN, di mana A sama A, B adalah anggota bilangan real seperti itu. Jadi ini kurang nih, A, B, C seharusnya seperti itu. Mengingatkan kembali, R pangkat N ini adalah artinya vektor dimensi N atau banyaknya anggota itu N. Contohnya ini kan di misalkan A, vektor A kan A1, A2 sampai AN. Ini juga sama B, B1, B2 sampai BN. C, C1, C2, CN seperti itu. Di yang pertama akan kita buktikan. Di yang pertama tadi dari aksiomanya tadi ini ADB itu saya singkat akan dibuktikan. Ini tadi kan jika A, B anggota dalam R, maka ini yang dibuktikan A ditambah B harus anggota dalam R juga. Kalau kita buktikan bareng-bareng, ini adalah A-nya adalah A1, A2 sampai AN. Ini B-nya apa B-nya? B1 sama B2 sampai BN. Ini. Kalau ada A tambah B, kalau kita ini kan A-nya kan anggota pada R, B-nya juga sama anggota pada R. Sesuai ya. Jadi jika A, B anggota pada R sudah sesuai, yang akan kita buktikan ini, maka A ditambah B kan hasilnya akan sama dengan A1 tambah B1, A2 tambah B2, dan titik-titik sampai apa? AN ditambah BN. Nah, kalau kita lihat, ini kan A-nya anggota pada R, A1-nya otomatis anggota pada R, B1-nya otomatis anggota pada R, maka A1 ditambah B1 ini otomatis juga anggota pada R, ini juga anggota pada R. Disimpulkan, maka A ditambah B hasilnya adalah anggota pada R. Ini yang pertama, aksiomanya terbukti seperti itu. Aksioma yang kedua, Pak, boleh aksioma kedua. Aksioma kedua adalah akan dibuktikan ADB U. A tadi kan dia U ya, A ditambah B itu akan sama dengan B ditambah A seperti ini. Tadi di punya kita tadi U, sekarang karena di soalnya sudah dimisalkan A, B, C ya kita pakai U-nya kita ganti A, B-nya kita ganti B seperti itu. Akan dibuktikan A ditambah B sama dengan B tambah A. Tadi kita sudah menjabarkan A tambah B. Teruskan ulang. A ditambah B kan hasilnya sudah ada ya. Jadi A1 tambah B1 plus A2, bukan plus, tambah B2 sampai
AN ditambah BN seperti ini. Kalau kita jabarkan masing-masing, ini kan jawabannya apa? A1 ditambah, atau kita pecah jadi dua ruas ini. A1 ini ditambah, sebentar, atau kita pecah jadi dua sih ya. Sebelum kita pecah, ini kan maunya dia B tambah A ya. Kalau untuk B tambah A, maka kita karena asosiatif juga, maka jadi apa? Kan ini A1 tambah B1 kan sama dengan B1 ditambah A1 kan ya. Terus A2 tambah B2 sama dengan juga B2 ditambah A2 dan seterusnya, maka BN ditambah AN seperti itu. Kalau kita jabarkan lagi jadi dua suku ini. Nah, ini jadi apa? B1 A1 ini kan B1 tambah 1 ya. Terus B2 ditambah A2 ini. Terus ini adalah BN ini AN seperti itu. Tidak lain, ini adalah vektor B yang sebelah kiri adalah vektor A. Jadi A ditambah B ini ya, A ditambah B, vektor A ditambah B akan menghasilkan vektor B ditambah A seperti itu. Jadi untuk yang pertama tadi terbukti biasanya disimbolkan dengan ini. Yang kedua juga terbukti seperti itu. Ya, ini baru dua, maka kita lanjut ke poin yang ketiga seperti itu. Baik, yang ketiga apa yang ketiga? Yang poin ketiga adalah akan dibuktikan jika A ditambah B ditambah C itu akan sama dengan A ditambah B ditambah C seperti ini. Kalau kita masukkan masing-masing, berarti C-nya tadi C1, C2, C3 ya. Berarti A-nya adalah ini. Jikalau A ditambah B tambah C. Jadi yang kita jabarkan ruas kiri ya. Ini ruas kiri. Kita jabarkan ruas kiri, hasilnya nanti akan kita ubah ke ruas kanan seperti itu. Ruas kiri jadi apa? Ini adalah A1 sampai AN ini. Terus ditambah B tambah C. Berarti apa? B1 ditambah C1, sampai BN ditambah CN seperti itu. Kalau kita jabarkan lagi, kalau ini kita tambahkan ya, di A1 tambah B1 tambah C1 kan jawabannya A1 ditambah B1 ditambah C1 sampai AN ditambah BN ditambah CN seperti ini, ya kan? Kalau dia maunya A ditambah B yang kerjaan duluan, berarti kita pisah juga. Jadi apa? A1 ditambah B1 sampai AN ditambah BN masih tambah apa? Ini C1 sampai apa? CN. Kan kalau kita jabarkan tambah dari A1 tambah B1 tambah C1 kan menjadi ini kan ya. Tidak mengubah jawabannya seperti itu, ya. Maka kalau kita jabarkan ini itu adalah apa? Vektor A ditambah B. Yang sebelah kanan adalah plus C. Jadi terbukti bahwa A ditambah B tambah C akan menghasilkan A tambah B plus C. Yang ketiga terbukti seperti itu. Baik, semangat, masih ada 7 pembuktian lagi, di mana pembuktian yang ketujuh adalah apabila ada akan dibuktikan 0 ditambah UA itu akan sama dengan A ditambah 0. Hal ini sudah terbukti ini. Kan kalau ruas ini 0 ditambah A kan kalau saya jabarkan 0 itu kan 0 sampai 0 kan ya. Ditambah apa? A1 sampai AN. Kalau kita jabarkan juga berarti akan hasilnya kan 0 ditambah A1 sampai 0 ditambah AN. Kalau kita jabarkan lagi jadi apa?
Jadinya A1 ditambah 0 sampai AN ditambah 0. Kalau kita jabarkan lagi, di A1 sampai AN ditambah 0 sampai 0. Maka yang ini adalah vektor A, ini yang sebelah kanan adalah vektor 0 seperti itu. Maka terbukti untuk yang keempat seperti itu. Oke ya. Yang keempat terbukti. Kita lanjut untuk yang kelima. Semangat, masih ada 6 lagi. Yang kelima ini masih cukup insya Allah. Yang kelima itu akan dibuktikan A ditambah min A itu sama dengan 0. Ini pasti juga akan terbukti. Jadi apa? Di A ditambah min A, jadi apa? Ini jadinya A1 ditambah min A1 sampai apa? AN ditambah min AN seperti ini ya. Jadi sama aja kan? A1 ditambah min A kan sama dengan 0 ya. Terus sampai AN dikurangi AN kan 0 juga. Maka jamnya vektor 0 seperti ini. Ini yang kelima juga terbukti seperti itu. Gimana? Sampai 5? Mungkin ada yang masih bingung. Kalau masih bingung, jangan lupa dicatat di note-nya. Poin mana yang masih bingung nanti kita bisa bahas pada waktu Google Meet seperti itu. Baik, untuk pembuktian yang keenam adalah ini. Yang keenam akan dibuktikan K. Jadi skalar ya. Akan dibuktikan bahwa K kali U adalah anggota dari R seperti itu. Kalau tadi ini kan A ya, K kali A anggota dari R. Tadi kan A-nya kan A1 sampai AN. Ini kan anggota dari R. Maka kalau K kali A kan hasilnya apa? Ya KA1 sampai KAN. Kalau A anggota dari R, otomatis KA juga anggota dari R. KN juga anggota dari R. Otomatis apa? Sebenarnya anggota dari R. Jadi terbukti untuk yang bukti ke-6 seperti itu. Baik, untuk bukti ke-6 sudah. Bukti yang ke-7 ini yang berikutnya akan dibuktikan K dikali A ditambah B itu sama dengan KA ditambah KB seperti itu. Kalau kita jabarkan yang ruas kiri, kita jabarkan. Berarti KA ditambah B sama dengan K buka kurung A1 tambah B1 sampai AN tambah BN seperti itu. Kalau kita kalikan ke dalam berarti apa? KA1 plus KB1 sampai KAN plus KBN. Di semua kita kalikan dengan A. Kalau kita pecah, maka kan jadi dua ruasan ya. Ruas pertama dan ruas kedua. Jadi apa? KA1 sampai KAN ditambah KB1 sampai KBN. Sehingga yang sebelah kiri adalah KA, sebelah kanan adalah KB seperti itu. Jadi KA ditambah B akan sama dengan KB ditambah KA. Sudah terbukti, kita buktikan seperti itu. Benar, ke-6 tadi benar. Semangat, masih ada 3 poin lagi, harus semangat ini. Baik. Yang ke-8 adalah pembuktiannya akan dibuktikan bahwa K ini K ditambah L dikalikan A itu akan sama dengan KL KA ditambah LA, sama aja. Kalau KL kan kalau saya buktikan berarti K tambah LA itu artinya K tambah L dikalikan A1 sampai AN. Kalau kita kalikan bareng-bareng jadi apa?
K A1 plus LA1 sampai KAN plus LAN, seperti itu. Kalau kita jabarkan kayak tadi, jadikan dua ruas, ya, ini yang K, ini yang L, sama ada plusnya pas di tengah, berarti KA1 sampai KAN, yang ini adalah LA1, mohon maaf, LAN, di LA1 sampai LAN, seperti itu. Yang sebelah kiri kita jabarkan KA, yang sebelah kanan itu LA. Sesuai terbukti ya? Iya, berarti yang ke-8 terbukti. Masih dua lagi, semangat. Yang nomor 9, jikalau ada ini yang 9 perkalian ini akan dibuktikan KL dikalikan A ini akan sama dengan, mohon maaf ada kesalahan, untuk yang nomor 9 akan dibuktikan KLA itu sama dengan KL dikalikan A, seperti ini. Kalau kita buktikan dari ruas kiri dulu, kan KLA ini kalau saya jabarkan kan jadinya KLA1 sampai LAN, enggak? Nah, L-nya kan bisa saya keluarkan jadi apa? KLA1 sampai AN. Nah, ini kan vektor A, berarti apa? KL kali A, seperti itu. Bukti ya, 9 ya. Baik. Saya nomor 10, jikalau ada apa? Nomor 10, jikalau ada akan dibuktikan, ini akan dibuktikan I atau 1 dikalikan vektor A itu adalah A sendiri. Kalau kita buktikan 1 dikalikan A, berarti jadinya 1 dikalikan A1 sampai AN. Kalau kita jawabkan 1 kali A1 otomatis A1 sampai 1 kali AN juga AN. Kalau dioperasikan atau diubah, A1 A sampai AN adalah vektor A. Terbukti ya. Oke. Terbukti. Jadi karena dari aksioma pertama, syarat pertama, kedua, ketiga sampai 10 terbukti ya. Jadi R pangkat N adalah ruang vektor, seperti itu. Jadi R pangkat N adalah merupakan ruang vektor. Jadi emang harus dibuktikan ke 10 aksioma itu bahwa dia ruang vektor, seperti itu. Terus bagaimana Pak kalau bukti bukan ruang vektor? Ada. Jadi kalau kita bisa membuktikan satu saja yang bukan ruang vektor, maka dia bukan merupakan ruang vektor, seperti itu. Anggap aja ini. Ditunjukkanlah bahwa V adalah himpunan matriks yang bentuk A1 dengan operasi standar, itu maksudnya operasi penjumlahan dan perkalian. Tapi kita nggak usah membuktikan semuanya, kita buktikan dari 10 aksioma itu, kita buktikan salah satu saja, seperti itu ya. Kalau kita buktikan aksioma yang pertama saja, berarti akan dibuktikan aksioma pertama jika A, B anggota R ini, maka A ditambah B anggota R, harus ya, ini ya. Oke, kita buktikan A-nya apa? A-nya pentingnya A sama B ya, berarti A-nya kita misalkan dulu, A-nya berarti A11, yang berubah adalah yang ada hurufnya itu A dan B itu, jika satu sama kan di angka, ini berarti A2, seperti itu, koma B-nya adalah misalkan B11, 1, B2, seperti itu. Mari kita buktikan. Maka A ditambah B, ini kan A-nya ini kan A1, 1A2 kan masih sama unsurnya, berarti ini anggota dari R, seperti itu, atau anggota bukan dari R, dari V kan, soalnya V ya. Salah. Ini di anggota dari V. Nah, yang di sini kan ya. Nah, berarti
A tambah B ini A-nya anggota dari V karena dia matriknya sama. A11, 1A2, walaupun ini adalah B, kita ganti A2 gak masalah, kan cuma sebuah simbol saja. Matriks B juga sama, B11, B2, 1, B2, ini juga anggota dari V, seperti itu. Maka A tambah B jadi apa? Pertambahannya gak apa? A1, 1, 1, A2, tambah B1, 1, 1, B2. Kalau kita tambah A1 tambah B1 berarti A1 tambah B1. 1 tambah 1 berapa? 2. Tambah 1 juga 2. Ini adalah A2 ditambah B2. Perhatikan. Ini kan berapa jawabannya ini? Yang ini adalah angka 2. Padahal matriks V itu adalah angka 1. Berarti anggota dari V bukan? Jadi hasilnya A tambah B ini adalah bukan anggota dari V. Kalau yang satu saja sudah salah nih ya, maka V bukan ruang vektor. Itu ya. Di contoh bukan ruang vektor itu kalau kita bisa membuktikan satu aksioma saja yang salah seperti itu. Baik, itu untuk syarat bukan ruang vektor adalah itu aja, satu saja, nggak usah dua. Kalau satu tidak salah berarti itu Anda bisa menyampaikan bahwa dia bukan ruang vektor, seperti itu. Next, yang setelah ruang vektor itu adalah topiknya subruang atau subspace. Definisinya dulu, suatu himpunan bagian V dari suatu ruang vektor V disebut subruang vektor jika V itu sendiri, W itu sendiri adalah ruang vektor di bawah penambahan, operasi penambahan dan perkalian skalar yang didefinisikan. Jadi subruang itu ruang bagian, seperti itu. Misalkan X4 kelas Anda kan ada 40 siswa. Lah 10-nya kan bagian dari kelas Anda, ya seperti itu. Tapi di sini syarat dari subruang itu tidak banyak. Jadi jika W adalah suatu himpunan satu lebih vektor dari suatu ruang vektor V, maka W adalah suatu subruang dari V jika dan hanya jika syarat berikut. Kalau tadi ruang vektor dia harus 10 syarat, kalau ini diskon 70%, jadi cuma 3 syarat. Yang pertama, W itu tidak kosong. Jadi untuk itu perlu ditunjukkan W itu vektor 0 anggota dari W. Maksudnya apa? W itu tidak kosong asalkan dia anggotanya, ada anggotanya, maka dia ada himpunannya, maka dia bukan kosong, seperti itu. Yang kedua, jadi syarat pertama itu biasanya terpenuhi untuk semua soal. Syarat yang kedua, jika A dan B vektor pada W, maka A tambah B juga harus anggota dari W, seperti itu. Ini sama kayak tadi yang syarat yang pertama pada ruang vektor, seperti itu. Syarat yang ketiga adalah jika K kali A, di mana K adalah barang saklar, maka A adalah vektor dari V, maka K dikalikan A adalah anggota dari V. Jadi untuk membuktikan syarat dari ruang subruang itu cukup 3 poin ini saja, seperti itu. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita lihat ke contoh. Contoh, apakah W1 subset dari R3 yang berisi vektor-vektor sebagai berikut. Apakah W1 ruang bagian dari R? Di R3 itu vektor dimensi 3 ya. Jadi ini adalah vektor dimensi 3. Dimensinya dia pasti, tadi kan kita menemukan dia R pangkat N kan ruang vektor. Maka R3 juga dia sudah dikatakan ruang vektor. Tinggal kita masukkan apakah W1 itu merupakan ruang
vektor atau ruang bagian, vektor bagian dari R3 seperti itu. Kalau kita buktikan, yang pertama akan dibuktikan W1 itu adalah bukan himpunan tak kosong. Tak kosong. Perhatikan, W1 itu kan sudah ada anggotanya itu apa? B00. Karena anggota B1 ada, maka dia tak kosong bukan. Otomatis dia apa? Tak kosong. Maka terpenuhi untuk aksioma pertama seperti itu. Aksioma kedua akan dibuktikan A ditambah B yang anggota dari akan dibuktikan A, B dulu, A, B anggota W1 itu, maka A ditambah B juga anggota W1. Kita misalkan A-nya apa A-nya? A-nya adalah A100. Harus sesuai matriksnya ini ya. Ingat-ingat ya, sesuai dengan soalnya ya. Apa B-nya? B-nya adalah berarti B100. Maka A tambah B, apa jadinya A tambah B? Ya udah, A1 tambah B1, 0 tambah 0 berapaan? 0, 0 tambah juga 0, seperti ini. Ini anggota dari B bukan? Oh, kita cek komponennya. Oh, yang penting bawahnya ada 02. Sudah ada 02, yang atas mau diganti dengan angka berapapun terserah. Berarti ini adalah yang kedua juga benar, A tambah B juga anggota dari W1, maka dia terbukti seperti itu. Yang ketiga akan dibuktikan K dikali A itu anggota dari W1. Kalau kita cek berarti K kali A sama dengan apa? Sama K1A1, jangan K1 ya, K saja ya, K kali A1 ditambah bawahnya K kali 0 berapa? 0. K kali 0 juga 0. Maka kita cek, oh bawahnya masih ada 0 semua. Jadi apa? Yang atas cuma tinggal KA saja. KA nggak apa-apa, yang penting ada angkanya ya. Jadi apa? Kalau KA, maka kita dapatkan ini anggota dari apa? Anggota B1 ini. Jadi karena yang pertama terpenuhi, yang kedua terpenuhi, yang ketiga terpenuhi, jadi apa? B1 itu subset subruang dari R3 seperti itu. Itu ya, itu adalah pembuktian dari ruang bagian seperti itu. Baik, ruang bagian sudah. Yang kedua contohnya apa contohnya? Contohnya adalah V3 adalah himpunan yang berisi semua polinomial berderajat 2 atau kurang. W4 adalah himpunan dari bagian V3 yang berisi semua polinomial yang berbentuk AX kuadrat, BX, C, di mana syaratnya ini ada ini. A tambah B tambah C harus sama dengan 2. Pertanyaannya adalah apakah W4 ruang bagian dari V3 seperti itu? Maka jawab. Nah, kita cek yang pertama akan dibuktikan W4 itu adalah bukan himpunan tak kosong. Nah, kalau kita cek W4 anggotanya apa W4? Oh, W4 itu ada anggotanya itu apa? X kuadrat plus BX plus C. Pasti ada syaratnya. A ditambah B tambah C harus sama dengan 2. Berarti dia ada anggotanya nggak? Ada. Himpunan tak kosong bukan? Ya bukan himpunan tak kosong seperti itu. Ya, berarti yang pertama benar. Yang kedua mari kita cek. Akan dibuktikan misalkan A, B anggota B4. Maka A ditambah B harus anggota dari W4. Kita cek coba. A-nya misalkan adalah A1X kuadrat tambah A2X tambah A3. Dengan syarat A1 tambah A2 tambah A3 sama dengan 2. Ini yang A-nya. B-nya adalah B1X kuadrat tambah B2X tambah B3.
dengan syarat B1 tambah B2 tambah B3 sama dengan 2. Kalau kita masukkan A ditambah B, jadinya apa? Tanda ini tambah jadi ya. Jadinya A1 plus B1 X kuadrat tambah apa? A2 plus B2 X tambah A3 plus B3. Kalau kita lihat memenuhi, gimana syaratnya? Ini saya cek. Kalau tadi A1 tambah A2 tambah 3 sama 2. B1 tambah B2 B sama 3, 2 juga ya. Kalau kita jabarkan syaratnya dulu berarti apa? A1 tambah B1 ini ditambah A2 ditambah B2 ditambah A3 ditambah B3. Kan kalau kita masukkan jadinya A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah apa? B1 ditambah B2 ditambah B3. A1 tambah A2 A3 berapa tadi? 2 tambah B1 B2 B3 berapa? 2. Berarti yang berapa? 4. Padahal berapa syaratnya tadi? Syaratnya hanya berlaku berapa? 2. Ini berapa ini? 4. Berarti bagaimana? Tidak boleh. Karena yang kedua tidak memenuhi ya, tidak memenuhi ini, maka jadi apa? Jadi yang kedua tinggal dimasukkannya. Jadi apa? Jadi B4 bukan subset dari R3 atau V3, maaf. Bukan subset dari V3 seperti itu. Nah, ini. Jadi itu adalah contoh yang saya sampaikan, contoh dari subruang dan bukan subruang. Seperti ini adalah tadi yang bukan. Nah, bukan. Nah, oke ya. Materi kita hari ini itu saja. Jadi silahkan dipahami materinya dulu. Nanti kita diskusi bareng-bareng di pertemuan kuliah seperti biasa. Jadi saya cukupkan sekian. Saya tutup kalam. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.